يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بهجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنصر وسرور قد تجدد فاتربوا يا للمساني فهزار اليمن قرات واستبيعوا بجمال فبالحسن تبرد يا نبي سلام سلام عليك يا رسول سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا سيدي يا رسول الله يا من له مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا وصلاة الله تغشى عادة أحمد هادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا وعلى آله وصحبه مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku nahjah, amma ba'd. Yang sama-sama saya muliakan para ustazat, para guru-guru dan para undangan serta ibu-ibu sekalian. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita mulai kumpul lagi dan kumpulnya kita masih dalam suasana lebaran. Maka saya tidak ketinggalan mengucapkan kepada ibu-ibu sekalian selamat berlebaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kita dan selalu dijauhkan dari segala wabah dan dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Walaupun suasana lebaran tahun ini beda ya.
beda banget udah. Agak sepi sedikit. Ya. Tapi yang penting kan kita berlebaran, itu yang paling pokok karena habis berpuasa. Ya. Kecuali memang dia berlebaran nggak puasa, itu memang nggak pas itu. Tapi bagi orang-orang yang berpuasa kemudian berlebaran, itu pas banget. Saya bilang pas banget karena lebaran itu kan ungkapan girang. Ungkapan girang ya karena habis puasa ya. Cukup lama kita puasa kan, bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, tapi penuh 1 bulan. Walaupun tenggorokan kering mencekik, perut kosong melilit, badan lemes, ya. Kita menahan lapar, menahan haus. Ini kita jalanin ya. Dari subuh hampir maghrib ya. Kita jalanin bukan sehari 2 hari, penuh 1 bulan. Nah ini ketika kita habis lalui selama sebulan penuh dengan lancar, gak ada gangguan, maka setelah berpuasa sebulan penuh kita girang. Nah itulah girang karena lebaran lantaran berpuasa. Kalau yang gak puasa apalagi kalah 30 hari. Nah ada orang kalah 30 hari, itu sih gak puasa kalau begitu. Iya, dia kalau lebaran paling girang itu. Iya. Pokoknya habis bayang subuh dia udah ada sudah di masjid atau di musola, dia pengen sembahyang id gitu. Tapi puasa kalah 30 hari itu enggak lebaran, itu enggak girang itu ya. Enggak girang ya. Girangnya kulit doang, isinya enggak ada itu, kayak ketupat cuman kulit doang ya. Jadi harganya pun ya kayak nggak ada harganya. Tapi kalau yang puasa sebulan penuh ya, ini ibarat ketupat, kulitnya ada, isinya ada ya, isi doang nggak ada kulitnya ya bukan ketupat ya, ketupat doang nggak ada isinya ya kulit ketupat ya, harganya murah. Yang bagus kan ada isinya, ada kulitnya, disebutlah namanya ketupat gitu. Nah ini lebaran kita, lebaran habis berpuasa, maka orang-orang dulu sebut dengan nama lebaran ya, dari kalimat lebar. Jadinya senyumnya tuh lebar ya, orang lebaran habis berpuasa sebulan dia lebar senyumnya ya, karena udah jalanin puasa ya, begitu berat, begitu capek, itu bisa kita jalanin. Wah ini bukan main, senyumnya lebar, pikirannya lebar, maka disebutlah lebaran. Orang dulu begitu nyebutnya lebaran itu karena emang lebar bener-bener itu. Bahkan istilahnya dadanya lebar, memberi maaf, meminta maaf begitu. Bawaannya lebar aja udah ya, nggak ada kesel-kesel. Apalagi memang ditambahin pakai baju baru gitu kan. Oh ya udah sampai bagus sudah. Zaman dulu ngecat, ngapur, ngoredin. Wah hebat banget zaman dulu. Sekarang nih karena ada virus, ya udah adem-adem aja. Tapi kan kita hakikatnya lebaran juga. Iya, kita girang jalanin puasa tahun ini beres. Alhamdulillah. Jadi betul-betul orang yang berlebaran itu orang yang berpuasa. Maka disebutlah di dalam syair, laisa laidu liman labisal jadi. Bukanlah lebaran itu bagi yang pakaian baru. Innama liman ta'atuhu tazid. Tetapi yang taatnya bertambah. Yang taatnya bertambah yang puasa. Yang kalau 30 hari bukan bertambah itu, melorot dan marwah ya. Jadi taatnya gak bertambah, malah kurang. Jadi yang bertambah taatnya adalah yang berpuasa. Nah kita mengharap ya,
Mudah-mudahan dalam Lebaran ini ya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari virus corona. Allah berikan kesehatan dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita ketemu Lebaran yang akan datang. Tadi kan sudah diucapkan tuh ya mu'idal ayat a'id alainal ayat. Wahai Allah yang mengembalikan Lebaran, Allah yang mengembalikan Lebaran ya. Kalau ada kiamat ya Lebaran nggak datang lagi udah ya. Jadi Allah yang mengembalikan Lebaran, a'id alainal ayat, kembalikanlah kepada kami Lebaran. Berarti ya kita masih diberikan kesempatan untuk Lebaran yang akan datang. Berarti umurnya panjang ya. Ya itu dia. Kita mengharap itu supaya Allah kembaliin lagi Lebaran kepada kita tahun depan dan tahun seterusnya. Jadi ya mu'idal ayat, a'id alainal ayat birridha wal imdad wal hana wal ghufran. Jadi dengan pertolongan, dengan ampunan, itu yang kita harapkan. Ibu-ibu sekalian, memang suasana Lebaran tahun ini ya suasananya suasana prihatin, suasana waspada. Lantarannya inilah tahun ini ya. Jadi adanya virus corona ini bukan Indonesia doang, seluruh dunia, termasuk di Mekah, di Madinah juga ada virus corona, sehingga ya pemerintah Indonesia nggak ngirim orang-orang untuk haji dah. Jadi tahun ini Indonesia nggak ngirim orang. Jadi yang aturan bisa haji tahun ini ya ditunda tahun depan. Ya mungkin di sono tapi di sono pemerintahnya sih belum ngumumin apakah mengadakan haji atau tidak. Saya kira sih mungkin mereka mengadakan walaupun cuma beberapa orang begitu ya, supaya orang dikit nggak banyak. Kan dikhawatirkan kalau orang banyak nanti mudah tertular. Ini kan virus corona, ini kan nggak kelihatan masalahnya ya. Kalau kelihatan emang kita pintes aja udah jadi mampus kalian. Ini virus corona nggak kelihatan, ya belum ada obatnya lagi, belum ada antinya begitu. Jadi kalau istilahnya penyakit apa ini cacar, tampek gitu, ini udah ada lawannya, itu nggak ada obatnya. Adapun ini virus corona belum ketemu obatnya, paling bisa jaga kesehatan. Ya, yang udah kena disuruh jangan deket-deket orang, disuruh banyak ya, makan vitamin, suruh berjemur biar imunnya tuh ya, antibodinya biar keluar ya, artinya biar dia kuat badannya, bisa menahan, fisiknya bisa menahan. Maka kan disuruh pakai masker. Emang dianjurkan supaya yang kena penyakit tapi dia belum sadar kena penyakit virus corona nggak nularin orang. Itu tujuannya ke sono itu sebetulnya virus corona itu. Tapi masker itu tujuannya supaya seandainya kita punya virus itu nggak keluar dari mulut kita, karena kan virus itu keluar melalui istilahnya droplet, percikan dari ya ketika dia ngomong, percikan ketika dia berbangkis, percikan ketika dia buang ingus, ya, percikan ketika dia batuk, ntar nempel di tangannya, gitu. Di salaman sama orang. Nah, ntar orang yang salaman tuh tangannya kena juga virus. Mungkin kalau di tangan doang nggak ngapa-ngapa, cuman dia habis tuh orang salaman sama kita kena virus. Tangannya kan kena virus, dimusap muka. Ini nih yang repot. Cuma kadang-kadang nih muka kita ada yang gatal lah, lagi dimusap gatal, garuk. Ini nih yang repot, maka disuruh banyak cuci. Tujuannya ke sono itu.
Kalau virus di tangan dua nggak ngapain-ngapain, ini nggak bisa nular. Anggap virus saya pegang begitu, nggak apa-apa. Cuman habis saya pegang, saya megang muka, megang hidung, gatal di hidung begitu, megang mata muncak-muncak. Dari situlah dia nular. Dari situlah dinular, maka disuruh banyak cuci tangan. Begitu, ibu dari mana-mana ini, entah belum dari sini, cuci tangan. Belum ngapa-ngapain, cuci tangan pakai sabun, air mengalir. Itu yang paling pokok. Jadi dari mana-mana pun, walaupun dari majlis taklim, walaupun dari rumah teman, walaupun dari pasar, selalu banyak cuci tangan. Emang yang repot sih, habis terima duit. Kita nggak terima, salah kita terima bagaimana ya terima juga, cuman habis terima cuci. Takutnya orang yang bawa duit punya klaim pakai virus corona gitu, dia batuk, dia mulutnya dijagain pakai duit misalnya, atau pakai tangan begitu kan, pakai tangannya megang duitnya kasih orang, yang nerima pegang juga, yang nerima itu habis megang mukanya. Kalau yang nerima habis megang cuci tangan, jangan megang muka, nggak ngapa-ngapa, ntar megang muka setelah cuci begitu. Itu yang penting ibu. Jadi ini memang tangan ini memang repot. Iya. Misalnya kita pergi kemana nih, ke warung, ke pasar buncit, ya, megang-megang sayur. Ya, tadi tuh sayur habis dipegang sama orang yang punya penyakit. Ya, dipegang, nempel di sayur. Kita pegang-pegang lagi, habis megang-megang, muncak-muncak muka ya, sama mata ya, udah kena lagi. Maka jangan gampang-gampang cuci muka, muncak-muncak ini mata. Ya, jangan gampang-gampang megang muka. Kecuali tangannya udah dicuci. Kalau dicuci beres. Jadi artinya dia dicuci tangannya bersih, sama air mengalir. Emang repot kalau begitu. Emang hidup susah banget jadinya. Hidup jadi susah. Ya, jadi nggak boleh ngapa-ngapain, gitu kan kayaknya. Maka ya udahlah, kita usaha sebisa-bisanya. Mau bagaimana lagi? Masih orang bawain duit uang kontrakan kita udah terima. Oh udah terima terus. Terima aja udah. Nanti kita berusaha cuci tangan. Gitu. Masih nggak boleh kemana-mana. Susah amat hidup. Susah. Tetap kemana-mana boleh. Tetap harus pandai. Itu. Jangan di tangan gampang-gampang. Nguncak muka, nguncak mata begitu. Jangan gampang-gampang. Cuci tangannya pulang-pulang. Ya, pakai sabun. Dari mana aja. Itu namanya usaha ya. Ya, cuman memang kalau udah usaha kena juga ya kayaknya sih udah puas dia. Udah pasrah lah namanya. Kalau belum usaha kena itu mah nggak bagus banget. Namanya kayak jerumusin. Kan ada firman Allah yang berbunyi wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu binasakan diri kamu ke dalam kebinasaan. Janganlah kamu lemparkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Jadi kalau kita nggak usaha kayak kita ngelempar diri kita ke binasaan. Kita mesti usaha sebisa-bisanya. Kalau usaha sampai mentok ya susah udah. Tadi saya bilang ogah nerima duit, ogah nerima barang, ogah nerima ini, ogah megang ini, megang itu. Ya nggak bisa hidup loh. Nggak bisa hidup. Udah biarin. Ya. Nerima duit itu entah kembaliannya kita bayar. Itu duit bisa aja. Tapi kan tadi saya bilang kita berusaha sebisa-bisanya. Kalau emang dia meninggal juga. Emang orang mati gara-gara virus? Bukan. Orang mati udah sampai ajalnya. Itu dalam agama begitu. Dalam agama Islam, orang sangat meninggal karena udah sampai ajalnya. Maka disebutkan dalam Quran itu fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka, maka nggak bisa diundur
diundur, nggak bisa dimajuin. Jadi apabila datang ajal, bukan apabila datang tabrakan matilah orang. Enggak, apabila datang penyakit matilah orang. Apabila datang virus corona matilah orang. Enggak. Tapi karena udah sampai ajalnya. Adapun tabrakan, sakit, kena virus dan sebagainya itu hanya sabab yang zahir. Ya, sabab zahir. Tetap ya, kita meyakini matinya seseorang karena udah sampai ajalnya. Nah, ajal itu siapa yang nentuin? Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa tauhidnya Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Nah, itu sering kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi. Nah, itu dia. Yuhyi wa yumit. Yuhyi Allah yang menghidupkan. Yumit Allah yang mematikan. Jadi bukan karena virus, bukan karena tabrakan, bukan karena penyakit, tapi tetap aja kita wajib usaha. Itulah kerennya agama Islam. Agama Islam ngajarin kita wajib yakin. Ya, orang tuh meninggal karena udah sampai ajalnya. Ajal itu yang nentuin Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga Allah menyuruh kita untuk berusaha. Ya, kalau jalan ya di pinggiran, di tengah-tengah, gitu. Tengah-tengah ketabrak kan, begitu. Kalau kita misalnya dekat kereta api ada relnya, masih mau tiduran di atas rel, tewas bunuh diri. Nah tadi itu wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Itu ayat menyuruh kita berusaha. Janganlah kamu ceburkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Jadi maksudnya jangan kamu ceburkan diri kamu ke dalam kebinasaan, jangan kamu istilahnya bunuh diri. Ya, tapi kita berusaha menghindar. Kalau memang udah meninggal, apa boleh buat? Ya, nerima kita. Tapi sebelum kita wafat, kita berusaha untuk menjauhi dari segala yang bahaya. Misalnya ini, ya gunung meletus. Emang mau nongkrong aja di situ? Kabur. Maka dulu ada tuh yang namanya kena wedus gembel. Apa itu? Jadi dari gunung meletus itu kan turun tuh awan begitu, asapnya panas begitu. Kayak wedus gembel begitu. Kena Mbah Rijan, tewas Mbah Rijan. Walaupun dia juru kunci gunung, nggak peduli. Sana kudunya kabur. Itu namanya usaha, jangan mandek di situ. Tenang mandek begitu, diem. Nggak boleh. Ya, harus berusaha untuk menghindar. Itu hukumnya dosa kalau begitu. Ada nih dalam kitab ya diterangkan begini. Ada orang lagi puasa, kemudian datang sakit. Dia mempertahankan puasanya. Ogah makan, ogah minum, obat apa lagi? Dipertahankan itu sampai megeri begitu. Akhirnya dia mati. Nah, bagaimana itu? Ulama mengatakan dia mati bawa dosa. Aduh, mati bawa dosa. Karena dia nggak mau makan, padahal dia mesti makan sekarang lantaran sakit kan. Pamangkana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum. Maka siapa di antara kamu yang bepergian, yang sakit, ya udah dia makan, nanti diganti pada waktu-waktu yang lain. Dia enggak. Dan tadi ayat yang saya bacakan wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah kamu menceburkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Jadi kalau gitu agama Islam menyuruh kita nyababin, berusaha. Gak boleh gak berusaha. Misalnya rumahnya udah doyong, banjir lagi, angin kenceng, ditawakal di situ aja dia. Ke bawah air, rumahnya runtuh. Mengungsi. Kalau rumahnya kuat, naik tingkat atas. Kalau rumahnya gak kuat, tadi bawah air rumahnya. Kayak naik perahu dia. Jadi harus berusaha gitu.
Jadi emang di dalam agama Islam kita diajarin untuk berusaha. Nggak boleh nyerah aja, nggak boleh, harus berusaha. Nah termasuk sekarang nih, waktu virus corona ini disuruh berusaha, ya jaga jarak begitu. Kadang-kadang misalnya suaminya kerja di di rumah sakit, pulang-pulang begitu, mungkin istrinya menyentuh atau istrinya katanya ada yang menyentuh pakaian suami, mungkin habis menyentuh dia ngucap mata, ngorek-ngorek hidung, sakit juga tuh bininya akhirnya, karena bininya nggak jaga begitu. Nah inilah istilahnya mudah sekali menular, paling gampang menular nih virus ini. Maka heboh banget udah hampir istilahnya ya diisolasi, ada lockdown dan sebagainya itu. Tujuannya ya supaya nggak menular. Hampir-hampir Jumatan disuruh pray dulu gitu ya. Karena Jumatan orang berkumpul dekat entah salam-salaman gitu. Tapi sekarang ini udah agak reda katanya kita, maka udah sudah dikit-dikit dah. Tapi tetap waspada, nggak boleh sembrono. Yang paling penting tadi cuci tangan habis dari mana-mana. Cuci tangan pakai sabun colek kayak gitu. Nggak mesti sabun Lifebuoy atau nggak mesti sabun buat cuci piring jadi ya begitu, dikit-dikit cuci tangan. Itu usaha namanya, ya begitu. Jadi biarlah ya tahun ini lebarannya sederhana, tapi kan yang penting hati kita tetap gembira. Ya, gembira karena udah selesai melaksanakan ibadah puasa. Kan ada hadis mengatakan lis-shaimi farhatani, orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan yang pertama ketika berbuka, baik berbuka waktu maghrib atau berbuka waktu lebaran, itu girang semua itu. Nah girang yang kedua nanti waktu meninggal dunia. Jadi dialah yang pantas berlebaran, dialah yang pantas bergembira ketika di hari raya Idul Fitri. Walaupun suasananya prihatin, suasananya waspada, tapi kita girang juga lah dengan melaksanakan ibadah puasa tuntas selesai, sehingga kita diharapkan ya mudah-mudahan dengan kita berpuasa berlebaran Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala wabah termasuk virus corona. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, ya pengajian mulai dibuka lah. Ya, mau begini aja yang saya bilang tadi ya, apa-ngapain di rumah aja, keluar kakek merem terus. Iya, gak enak itu. Gak enak. Jadi kita keluar lagi, kita hadir di pengajian. Ya paling ya begitulah. Ya, cuci tangan begitu. Jangan gampang-gampang ngucap mata. Jangan gampang-gampang tangan menyentuh hidung. Emang susah itu susah banget. Tapi bukan nggak boleh ketika bersih udah cuci tangan tuh nggak apa-apa. Itu yang paling gampang. Jadi pengajian dibuka lagi di sini. Ya. Insya Allah mungkin malam Sabtu besok laki-laki lah, bapak-bapak dibuka juga ini pengajian di sini. Ya. Nah, supaya ya ada istilahnya geliat lagi lah, supaya ada gerakan lagi, jangan diem aja, karena diem aja itu mah nggak bagus juga. Jadi terlalu banyak pun jelek juga, kita yang sedang-sedang aja. Maka pengajian yang udah lama diistirahatkan ya hampir 2 bulan begitu ya, lebih mungkin, maka nah, kita akan buka lagi. Ya. Begitu. Ya yang tahu banget nih ya Ibu. Ini ada pertanyaan, katanya ada orang jatuh dari pohon jambu, langsung dibilang corona. Emang yang tahu banget si dokter bukan kita. Itu pun dokter nggak tahu banget kecuali diperiksa.
Ini Ibu, pemeriksaan corona ada 2 tahap. Tahap pertama namanya rapid test. Itu darah diambil, dimasukin kayak orang tes kehamilan. Nah, itu ada kan tuh yang berbentuk plastik itu di apotek ada. Kalau tes kehamilan, apa kencingnya apa ya diambil dikit. Nah, ditaruh dah. Apa namanya? Iya itu dia dah, saya nggak tahu tuh. Ya. Ditaruh sedikit, nanti ketahuan positif atau negatif. Nah ini begitu juga ini, dari darah diambil. Ketika darah diambil, dimasukin ke dalam tempat khusus tadi, maka nanti ketahuan tuh apakah dia positif atau negatif. Itu yang ketahuan, antibodinya keluar namanya. Antibodinya keluar, ngelawan itu virus. Tapi nggak mesti virus corona. Nah itu tuh yang kadang-kadang dikit-dikit virus corona mulu. Belum tentu. Itu katanya Ibu nih, tubuh kita punya antibodi. Gitu. Tubuh kita ini punya pasukan untuk melawan virus. Ini tubuh kita ini, Allah ciptakan begitu. Allah ciptakan ini setiap tubuh manusia ada pasukannya, ada tentaranya. Ketika datang virus dia melawan. Kalau nggak ada virus dia nggak keluar, nggak kelihatan di darah itu. Kelihatan kalau ada virus begitu. Nah, ketika ada virus dia langsung kelihatan. Cuman kan orang kadang-kadang main langsung vonis aja, wah ini corona. Belum tentu, virus itu macam-macam katanya. Ada virus campak, ada virus apa lagi, ya macam-macam virus itu. Jadi macam-macam virus. Cuman kan udah ada semacam imunisasi tuh, ada kan tuh. Nah, di imun tuh dikasih obat sebelum datang penyakit, dikasih itu namanya imunisasi itu. Nah, itu untuk melawan virus sebelum datang, nah, dicegah dulu. Nah, sedangkan corona belum ketemu virusnya, jadi masih dicari begitu. Nah, kadang-kadang jeleknya nih, ada orang belum dipastiin kena virus corona, baru periksa darah doang, emang positifnya yaitu antibodinya keluar. Tapi kan belum tentu di ngelawan virus corona, boleh jadi virus yang lain. Nah, untuk menentukan kepastiannya, periksa lagi yang kedua. Dari mulut nih lendirnya diambil, dari hidung diambil lendirnya, pakai lidih tuh yang buat nokel-nokel itu, yang ada kapasnya. Itu nunggu katanya 2-3 hari. Nunggu 2-3 hari, namanya swab itu. Nah, setelah nunggu 2-3 hari baru ketahuan apakah positif, apakah negatif gitu. Ada seseorang nih, ya ini benar-benar terjadi nih di Gandaria. Itu dia diperiksa darahnya, positif katanya. Positif artinya kena virus. Setelah beberapa hari periksa lagi tuh negatif. Artinya itu dia belum swab, belum periksa liur, baru periksa darah. Jadi kadang-kadang emang orang habis kena penyakit ini, penyakit itu, corona aja. Itu yang repot itu. Nah, kadang-kadang ini menyedihkan. Menyedihkannya apa ya? Kalau dia dicap corona, entar dikuburin di sono. Di mana tuh dah? Jauh. Hah? Pondok Rangon katanya. Oh, gimana Pondok Rangon? Saya nggak pernah ke sono. Dibungkus, nggak boleh kerabatnya ngikut. Udah, nggak ketemu dah. Nggak ketemu. Karena dicap virus corona. Padahal belum tentu. Anggap udah diambil tuh liurnya, tapi belum keluar hasilnya. Tapi udah keburu meninggal, dibungkus saja, langsung udah dibawa. Ini yang repot di sini nih. Ini yang menyedihkan. Sedangkan kepastiannya pakai swab itu, yang diambil liurnya, diambil dahaknya, itu diperiksa di laboratorium paling cepat 2 hari. Kemarin katanya seminggu, karena alatnya mahal. Beli itu katanya miliaran, sampai 10 miliar, 5 miliar begitu. Saya baca begitu laboratoriumnya. Jadi nggak semua rumah sakit punya. Jadi untuk memeriksa orang itu pasti corona, sekarang nih ada yang bayar swasta. Ya mungkin
Kalau pakai swab 3 jutaan, 2 jutaan. Jutaan. Kalau yang pemerintah ngurusin tuh gak pakai bayar. Lalu yang istilahnya kita ini datang ke rumah sakit apaan nih? Ya, Lipo, rumah sakit Pertamina, ya, sakit Pondok Indah, mau periksa bisa tuh. Langsung tuh di pertama periksa darah. Positif apa negatif? Oh negatif, negatif udah dah, nggak usah diperiksa liurnya, oh nggak ada antibodinya. Anggap positif begitu. Ada istilahnya, ada virus di dalam tubuhnya, periksa lagi. Nah itu memakan waktu, katanya 2 hari, sekitar ongkosnya 3 jutaan. Kalau yang periksa darah itu ratusan ribu, apa 500 berapa begitu. Ya. Jadi zaman sekarang nih dokter main gampangin aja, ya, dikit-dikit, belum, mungkin suntik inian kali, vitamin kali, corona belum ketemu obatnya. Jadi memang untuk menangkis virus corona ini menangkisnya dengan daya tahan tubuh yang kuat. Makan vitamin, suruh berjemur tuh katanya jam 10 bagus tuh berjemur, biar panas badannya, hangat gitu. Makan yang bergizi, istirahat yang cukup, tiap hari minum vitamin. Saya tiap hari minum vitamin C. Emang udah biasa saya dah, awal buat, emang badan lemes begini. Lagi puasa lemes, nggak puasa lemes juga. Vitamin C saya, Ester C begitu, tiap hari udah. Dari dulu gitu, emang nggak ada corona juga minum saya. Mau dibilang apa, emang vitamin, badannya begini, ya, sakit melulu. Jadi ya memang dokter begitu dia, cepat memvonis. Karena yang lebih-lebih yang udah meninggal tuh, ada tuh di sana Jalan Benda masih ada famili ame besan itu, almarhum. Dia ketua masjid Al-Ahyar. Dia kan punya penyakit diabetes, dibawa ke Setia Mitra begitu. Setelah Setia Mitra dibawa kan pulang, katanya sakit lagi, disuruh ke RSUD pasar Minggu katanya. Iya. Nah setelah itu nggak boleh kunjung kita di RSUD. Meninggal, mau Pondok Rangon. Karena belum pasti, mungkin baru tes rapid test tuh yang darah positif. Tapi kan positifnya ada virus, nggak mesti virus corona, nggak mesti. Boleh jadi virus campak, virus ini, virus cacar, itu virus semua itu. Nah dia udah ada antinya tuh. Maka tuh ada anak-anak bayi pakai di apa tuh di imunis. Itu tujuannya tuh untuk menangkal tuh virus. Nah kalau corona ini belum ketemu. Jadi itu tadi tuh yang orang Jalan Benda, ya, dia belum pasti, tapi udah dibawa ke Pondok Rangon. Jadi keluarganya udah nggak boleh ngikut, dari jauh aja. Dia mah punya penyakit diabetes, masih muda, orang yang kayak saya, tuan saya kenal, di ketua masjid begitu. Ya ada dia katanya pernah belanja di mana begitu, di Mester kan, belanja begitu, terus sakit, dibawa ke Setia Mitra, pulang sudah balik lagi, dirujuk ke RSUD, pulang terus sampai meninggal. Nah, ini yang susah ini. Jadi memang jeleknya kan begitu tuh dokter. Maka orang ogah tuh dah ke dokter yang dokter pemerintah. Ogah. Karena dikit-dikit corona dah, kan nggak boleh pulang udah. Jadi orang maunya ke dokter swasta. Iya. Nggak mau dia ke dokter pemerintah karena main ponis saja, gampang banget begitu. Apalagi udah meninggal, yang repot udah meninggal,
Jadi langsung pastiin lah, kayak pasti begitu meninggalnya gara-gara virus corona. Boleh jadi meninggalnya karena diabetes, meninggalnya karena ini. Walaupun keyakinan kita meninggalnya karena udah sampai ajalnya begitu. Ini yang repot ini zaman sekarang. Maka ya sebelum terjadi ya waspadalah gitu. Kan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita khudzu hidrakum. Ambillah kewaspadaan. Memang disuruh waspada. Ya, tadi kan saya bilang contohnya kalau jalan hati-hati. Ya, naik kendaraan hati-hati, masih mau ugal-ugalan. Dibilang kalau mau mati katanya, kalau enggak begitu mau. Di jalan enggak ugal-ugalan mati terus. Ada seseorang lagi sakit diabetes begitu, di rumah sakit. Kemudian dia mau makan nasi kembuli. Keluarganya larang, jangan. Apa dibilang katanya? Gua makan mati, nggak makan mati, mendingan gua makan. Dimakan benar-benar mati. Iya, artinya tuh sabab kata orang dulu kuat. Sababku, maka dari itu kita sababin yang baik-baik, jangan sababin yang buruk-buruk begitu. Sabab itu kuat. Ya. Allah jadikan di dunia ini segala sesuatu pakai sabab. Walaupun yang menentukan tuh yang paling kuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mematikan Allah. Tapi mati itu kan ada sebabnya. Ya, diabetes, tabrakan, kecelakaan, begitu. Semuanya begitu. Rezeki dari Allah. Tapi kan ada sebabnya. Melalui kerja, melalui dagang, melalui kontrakin, melalui ini, begitu. Ada sebabnya. Tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Selamat begitu juga, yang menentukan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus sababin, berusaha untuk hati. Jadi ini agama Islam ngajarin 2 biji. Ya, meyakini segala sesuatu dari Allah dan berusaha menjalankan syariat. Berusaha menjalankan syariat, yaitu segala sesuatu disababin. Jadi itu nyababin segala sesuatu namanya jalanin syariat. Tauhidnya, keyakinannya tetap Allah lah yang menentukan. Jadi rezeki Allah yang menentukan, umur panjang Allah yang menentukan, keselamatan Allah yang menentukan, kematian, kehidupan Allah yang menentukan. Tapi karena kita ini beragama Islam, wajib jalanin syariatnya supaya dua-duanya berjalan seiring. Yang penting ibu-ibu, ya ini cerita virus corona panjang. Yang penting ya hari ini kita buka pengajian ya mudah-mudahan pengajian yang akan datang kita akan mulai di hari Rabu lagi untuk berkumpul di sini mengikuti pengajian, mengisi pikiran kita ini biar pikiran kita nggak banyak yang ngeres begitu ya. Ya namanya pikiran tuh kayak gelas itu, kalau gelasnya kosong apapun masuk begitu. Jadi kita penuhin dengan ilmu agama, kita penuhin dengan ajaran agama, biar hidup kita damai di dunia dan nanti di akhirat senang. Ya, di dunia hasanah wa fil akhirati. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita untuk taat kepada Allah. Allah jauhkan daripada musibah, bahaya dan malapetaka serta virus corona. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya mujibas sajidin. Inilah ibu-ibu dari saya. Ya, mudah-mudahan ini sekedar pembukaan. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.